Riuh suara kendaraan bermotor di Jalan Lintas Barat, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus, menandakan geliat aktivitas warga yang cukup sibuk. Sengatan cahaya matahari pada Senin siang, 8 Juli 2024, terasa hingga menembus ke kulit. Demikian suasana di depan SD Negeri 1 Gisting Bawah, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus, yang berada di jantung kota Kecamatan Gisting. Jajaran pagar nan kokoh seolah menyambut kehadiran realita Lampung di sekolah tersebut. Ini ruang pos security. Saat ini kita di SD Negeri 1 Gisting Bawah, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus. Sebuah spanduk bertuliskan "Selamat datang peserta didik baru di SD Negeri 1 Gisting Bawah, Kecamatan Gisting, tahun ajaran 2024-2025", terpampang jelas di sebuah dinding bangunan sekolah. Sederet bangunan berlantai 2 bercat hijau, berikut sebuah musola yang cukup representatif menambah kemegahan SD Negeri 1 Gisting Bawah. Taman hijau yang tertata apik membuat suasana di sekolah itu terkesan asri. Izin Pak, kalau ini ada berapa lokal Pak? Kalau lokalnya banyak, ada banyak paket. Oh ya. Izin ini dengan Bapak siapa Pak? Bapak Rahmat. Bapak Rahmat. Oh, kalau nggak salah guru olahraga ya Pak ya? Iya. Ya. Di ngajar di sini udah berapa tahun Pak? Saya dulu sebelum major tahun 2010. Ya, kalau saya dulu SD 7 tingkat yang sekarang UMKM. Iya. Sini major 2010 SD 1. Kalau semua anak didiknya Bapak yang ada di SD 1 Gisting Bawah ini berapa Pak? Perkiraan? 385. Oh, lumayan banyak juga ya Pak ya? Itu yang plastik hitam itu sampah ya Pak ya? Sampah Pak. Kemarin habis acara PAUD. Kemarin. Saat memasuki ruangan guru, beberapa meja disusun sedemikian rupa dan terdapat etalase kaca selebar 3 meter yang memajang puluhan piala sebagai bukti prestasi yang sudah pernah diraih SD Negeri 1 Gisting Bawah. Pak, izinnya Pak ya, sebenarnya sedikit ya Pak. Siap, Nah, ini terkait banyaknya piala-piala ini yang paling terbaru Pak. Terbaru ini perlombaan apa Pak ini anak-anaknya Pak? Terbaru kemarin itu U2SN, ada senam,
lantai juara Mm-mm. 3, Iya. terus atletik juara 3. Oh. Kalau untuk ini Pak, sedikit untuk KKI-nya pernah Pernah juara 3 Pak, juara 3 tingkat apa? tingkat kabupaten Pak. Nah ini juara 2 kemarin UBSN sepak bola. Iya ya. Futsal. Itu kalau apa namanya? Kalau KKI tingkat kabupaten itu anak-anak biasanya sampai sabuk apa Pak? Sabuknya basinya ada yang hijau, biru. Oh, nggak Nggak mesti. jadi patokan. Jadi Oh. hitungannya ada kelas 5, kelas 4 dan kelas 5 mengikuti UBSN. Iya ya. Nggak mesti harus coklat atau hitam ya? Ya. Oh iya ya Pak. Ruangan kepala sekolah SD Negeri 1 Gisting Bawah, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus. Nah, ini mejanya beliau. Kepala SD Negeri 1 Gisting Bawah, Kabupaten Tanggamus, Hari Sucipto, saat ditemui pada Senin pagi, 8 Juli 2024, menjelaskan kiat-kiat untuk mengantisipasi para pelajar yang kedapatan merokok. Menurutnya hal itu merupakan kendala yang dapat menimbulkan dampak besar dan memang kerap terjadi di sekolah baik di SD, SMP, hingga SMA. Ditanya terkait penerimaan peserta didik baru (PPDB), dia mengatakan sebelum dilaksanakan pihaknya sudah melakukan berbagai teknis, diantaranya cara mempromosikan sekolah. Ini merupakan sebuah kendala besar yang sering terjadi di instansi sekolah baik SD, SMP maupun SMA. Saya berbicara terkait SD. Tidak menutup kemungkinan di sekolah SD tentunya itu ada siswa yang merokok, ada. Namun mungkin di luar sekolah. Alhamdulillah untuk di SD Negeri 1 Gisting Bawah ini belum sama sekali ditemukan siswa yang merokok di dalam sekolah itu. Terkait penanganannya seperti apa, kami giat melakukan sosialisasi tentunya bahaya-bahaya merokok, dibantu dari dinas pendidikan yang memang sering turun kontrol ke bawah ke sekolah kami untuk senantiasa memberikan warning atau bacaan-bacaan dilarang merokok. Jangankan untuk siswanya, baik pribadi saya selaku kepala sekolah dan dewan guru itu dilarang merokok di areal sekolah. Karena itu merupakan memberikan contoh ketika dilihat oleh siswa dan siswi yang ada di sekolah kita. Kemudian kami berupaya untuk bekerja sama dengan stakeholder yang ada di seputaran sekolahan, kepada puskesmas, kemudian Babin Kamtipmas, sering kami undang untuk menjadi pembina upacara tentunya, untuk memberikan sosialisasi tentang bahaya-bahaya merokok di sekolah. Sehingga
mungkin bisa membatasi atau bahkan mencegah siswa merokok di sekolah. Tentunya yang dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus sudah sangat bagus, memberikan semacam warning kepada kami, baik berupa tulisan, kemudian berupa surat keputusan gitu kan, kemudian turun survei adakah kawasan dilarang merokok dan lain-lain yang ada di sekitaran sekolah. Ya. Nah sedikit Pak, kira-kira warning tersebut khusus untuk di daerah Gisting, terutama di SD 1 ini, apa menurut Bapak ini? Apa semua se-Kabupaten Tanggamus untuk satuan pendidikannya? Ya, siap. Kalau yang sudah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus ini, larangan di kawasan atau larangan dilarang merokok ini sudah ke semua atau ke seluruh kecamatan yang ada. Sejauh ini Pak, ada nggak sanksi tegasnya gitu apabila kedapatan seumpamanya murid di jam pelajaran itu keluar dari lokasi sekolah, pastinya kan nyumput-nyumput di kantin atau di mana gitu. Nah, ada sanksi tegasnya Kak kalau ada memang ada barang buktinya seperti Ya, itu? siap. Kalau untuk di tingkat SD sendiri, sanksi tegasnya yaitu kalau kami panggil anaknya, ada BK kami kan, kemudian kita tanyakan alasannya apa, kemudian kita tidak semata-mata memberikan semacam sanksi kepada anak tersebut, kita kembali ke orang tuanya, latar belakangnya seperti apa. Nah, kita mediasi dengan kedua orang tuanya, apakah masih bisa misalnya memberikan bimbingan kepada anaknya, atau memang kami serahkan kepada orang tua, karena memang ini akan menular, membawa rekan yang lain ketika memang ada di sekolah. Alhamdulillah, tapi di sekolah kami belum ada. Tapi itu kiat-kiat kami ketika ada hal yang terjadi di sekolah kami. Seperti itu untuk merokok. Untuk jalur PPDB sendiri yang ada afirmasi, Oh, iya. ada zonasi, itu bagaimana sebenarnya Pak? Untuk jalur PPDB ada yang namanya jalur informasi, jalur donasi, dan lain-lain. Tentunya untuk di tingkat SD, kalau jalur prestasi ya, jalur prestasi belum kita buka karena memang dari TK kan, dari TK dan PAUD. Tapi kalau untuk zonasi, tadi saya katakan SD ini merupakan SD rujukan, jadi tidak terbatas zonasi. Banyak siswa kita dari luar kecamatan kita. Intinya untuk pesaingnya, nah ini berbicara terkait pesaing. Siapa sih saingannya SD 1 Gisting Bawah? Gitu kan. SD Negeri 1 Gisting Bawah, tentunya SD swasta. Gitu ya, SD swasta yang memang banyak dari luar kecamatan untuk menyekolahkan di SD swasta. Jadi untuk SD 1 Gisting Bawah, alhamdulillah banyak yang dari luar kecamatan Gisting. Ada dari Talang Padang, ada dari Batu, Kota Agung. Itulah hebatnya dari. Nah, selaku Bapak Kepala Sekolah ya, jadi dengan berbagai macam prestasi yang diraih, tadi juga kita udah izin tadi kan Ya, sama Pak Guru olahraga, udah sampai lihat juga tadi piala-pialanya numpuk kayak gitu. Nah itu ke depan harapan Bapak sendiri bagaimana Pak? Harapannya ke depan, tentunya saya selaku kepala sekolah harapkan kerja terbaik kepada rekan-rekan kerja saya, rekan guru, untuk memberikan yang terbaik untuk siswa dan siswi yang ada di Indonesia. Pembelajaran terpusat pada anak-anak, berfokus kepada anak, sehingga bisa menciptakan kader-kader, bisa menciptakan generasi yang berprestasi lulusan dari baik tadi yang sudah kita lihat ya, banyak sekali piala-piala dan lain-lain, merupakan prestasi yang kami peroleh. Kedepannya harus Oke, terima kasih banyak ini ya Sama-sama. Pak Kepala Sekolah. Jadi terima kasih sebelumnya yang telah saya sampaikan tadi, tentunya dari yang telah saya sampaikan baik dari prestasi, kemudian baik dari pencegahan hal-hal kekerasan dan lain-lain. Kita sudah bekerja sama dengan stakeholder yang ada di lingkungan ini. Mudah-mudahan masyarakat, khususnya di lingkungan sekolah ataupun masyarakat kecamatan Gisting yang ada di Kon Gisting Bawah, untuk bisa menyekolahkan anaknya di SD Negeri 1 Gisting Bawah. Bersama kami, kepala sekolah dan juga dewan guru yang profesional yang ada di SD Negeri 1 Gisting Bawah. SD 1 Gisting Bawah, School Excellent and Talent. Oke, terima kasih banyak Bapak. Sementara itu, Kepala SPLP Kecamatan Gisting, Iin Sofia, mengungkapkan bahwa dia turut bersyukur atas prestasi yang pernah diraih SD Negeri 1 Gisting Bawah.
Baik di tingkat kabupaten meraih juara umum perlombaan Festival Lomba Seni Siswa Nasional FLS 2N, kemudian juara umum pada Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN, dan kabar gembiranya yang dari kabupaten dikirim ke provinsi, juara sampai tingkat nasional untuk pencaksilat dan renang. Bu, Ya. assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini tadi barusan kayaknya ada kegiatan apa ya Bu di hari libur ini? Oh, kami walaupun yang libur itu siswa Pak ya, jadi kalau guru-guru dan kepala sekolah itu tetap mengerjakan perangkat pembelajaran. Terutama ini tadi adalah penyusunan kurikulum satuan pendidikan. Jadi apa program-program untuk yang tahun ke depan disusunnya mulai ajaran baru ini. Dan pengesahannya itu adalah ke Dinas Pendidikan. Oke, ya. Saat ini kita ini bersama Ibu Iin Sofia, Kepala SPLP Kecamatan Gisting. Kecamatan Gisting. SIP ya Bu ya? Iya. Jadi izin ya Bu. Nah, jadi terkait ada pemberitaan Bu di beberapa media yang sebelumnya itu terkait keluhan para wali siswa. Iya. Ada yang ada yang SD jenjangnya, ada yang SMP, ada yang SMA. Itu ada temuan mereka itu ngeluh itu anak mereka itu ngerokok gitu Bu. Oh ya, Seperti jadi pertanyaan merokoknya di mana Pak? Di lingkungan pendidikan atau di lingkungan rumah? Karena kan kalau tugas kita itu kan tentunya di sekolah Pak. Kalau Iya. di sekolah itu masih tanggung jawab guru. Tapi kalau sudah di rumah, lingkungan rumah dan lingkungan pertemanan dan sebagainya itu kan sudah tanggung jawab orang tua Pak. Jadi gitu. jadi temuan itu salah satu keluhannya seperti ini Bu. Hmm. Di jam pelajaran ada salah satu sekolahan itu berkeliaran lah di pinggir jalan gitu, berkelompok mereka tadi main HP sama merokok Di jam pelajaran Pak. di jam pelajaran. Sementara ini kalau untuk Kecamatan Gisting khususnya Pak, alhamdulillah tidak ada Pak. Tapi kalau kecamatan lain itu kan bukan wewenang kami ya untuk mendata ataupun mencari informasi. Karena kalau di Kecamatan Gisting alhamdulillah selama ini tidak terjadi seperti itu di lingkungan sekolah. Di bawah di 21 sekolahan ini Bu ya? Di Iya. Gisting ini ya? Iya. Oh, luar 21 biasa berarti. sekolah negeri dan swasta, 2 MI dan MIN. Jadi sebenarnya 23 semuanya. Tapi kan kalau MI sama MIN itu kan di bawah naungan Departemen Agama. Kalau SD negeri swasta itu naungannya di bawah Dinas Pendidikan. Iya. Tapi insya Allah sepengetahuan saya tidak ada pelajar Gisting yang melakukan hal tersebut. Merokok di lingkungan sekolah dan jam pelajaran. Izin Bu, ini kalau boleh tahu bisa semaksimal ini itu kiat-kiatnya bagaimana aja Bu selama ini Bu? Ya, sementara ini memang tentunya dari peran dari orang tua dan guru ya Pak ya. Kemudian himbauan dari Dinas Pendidikan itu adalah selama ini mungkin karena sudah sebagian rusak ataupun ini tidak terbaca, karena itu ada himbauan dilarang merokok di area sekolah. Sebenarnya itu ada ininya, cuman karena memang belum diperbarui saja himbauan-himbauan. Ada itu Bu, besar bener di sini. Nah ya artinya beberapa, kalau Bapak menemukan berarti kan saya bilang tadi Iya. itu masih terjaga. Di beberapa tempat mungkin sudah lamur ataupun sudah artinya pudar itu karena belum ada pembaruan. Tapi selama ini kan ada dari Dinas Pendidikan. Iya, Sudah iya. seperti itu sebenarnya. Kalau tanggapan Ibu sendiri Bu, mohon izin kalau Iya. diperkenankan terkait adanya temuan itu walaupun bukan di wilayahnya Ibu, itu apa Bu tanggapan Ibu? Kalau Ya. diperkenankan sama Ibu? Tentunya sangat menyayangkan sekali ya di jam pelajaran siswa merokok secara berkelompok di lingkungan sekolah, kalau yaitu yang Bapak sampaikan tadi ya, sangat menyayangkan sekali dan tentunya harus ada himbauan-himbauan dan ditanyakan lebih detail kepada siswa dan guru sekolah setempat kenapa bisa terjadi seperti itu. Menurut saya ya harus ditanyakan dulu mereka itu siapa yang ngajarin, siapa yang mengajak, kan di sekolah mana dan gurunya waktu itu sedang melaksanakan kegiatan apa sehingga tidak bisa memantau siswa kan itu. Iya. Oke, terima kasih banyak ya Ibu ya. Iya. Alhamdulillah untuk Gisting prestasi-prestasi yang diraih di tingkat kabupaten. Gisting merupakan juara umum di perlombaan festival seni dan lagu nasional atau FL2SN, juara umum dari Gisting. Kemudian juga Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN. Itu juga kami meraih juara umum. Dan kabar gembiranya bahwa yang dari kabupaten
dikirim ke provinsi itu juara sampai tingkat nasional pencak silat dan renang ya Pak. Siswa Luar kita biasa dari ya. Gisting. Tapi perlombaannya nanti di bulan akhir tahun ya. Oh. Kemudian kalau FL2SN ini kemarin alhamdulillah baru jenjang provinsi. Kalau harapan Ibu ke depannya bagaimana Bu dengan segudang prestasi tersebut? Harapannya tentunya anak-anak kita lebih baik lagi prestasinya di masa yang akan datang tentunya. Ini OSN ya, Olimpiade Sains Nasionalnya, sementara ini kita belum meraih juara umum, harapannya kan ke depan supaya juara umum. Tapi apapun itu prestasi yang sebenarnya adalah itu tadi, siswa-siswa berkelakuan baik dan berakhlak mulia sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila itu saja. Itu kan nggak terlepas dari giat dari Dewan Guru pastinya Bu ya? Iya, tentu saja. Tentu saja semua itu adalah peran serta dari Dewan Guru dan tak lupa juga orang tua karena dalam hal ini orang tua juga yang bisa menggali bakat anak sejak dini ya Pak ya. Kemudian juga memberikan pelatihan-pelatihan dan bimbingan. Nah, kemudian sekolah memfasilitasi kepada perlombaan-perlombaan event-event ke tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi sampai tingkat nasional. Seperti itu. Semua pihak lah. Di tempat terpisah, Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kabidikdas Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Tanggamus, Ida Bagus Ketut Artama pada Selasa lalu mengatakan dia memberikan tanggapan pemberitaan media ini tentang keluhan para wali murid atas maraknya fenomena siswa yang merokok. Beberapa waktu lalu melalui pesan suara, Kabidikdas menyampaikan dalam waktu dekat atau segera mungkin Dinas Pendidikan Pemkab Tanggamus akan membuatkan surat larangan, kemudian mengawasi secara langsung anak-anak di Kabupaten Tanggamus, baik jenjang sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama. Iya, Bang, saya tanggapin itu. Kami juga dari pihak Dinas Pendidikan merasa khawatir dengan keadaan siswa-siswa kita yang ada di Kabupaten Tanggamus, yang mana ada informasi bahwasanya jenjang sekolah dasar saja mereka sudah menghisap rokok atau nikotin yang memang itu sangat berbahaya buat paru-paru mereka, buat mereka semangat belajar dan sebagainya ya. Tetapi kalau kami disuruh melakukan penutupan penjualan rokok ya, kami tidak ada kewenangan di situ, Bang. Kenapa ranahnya pasti berbeda, bukan dari kami. Ada petugas lain, cuman di beberapa sekolah saya sudah sampaikan untuk berkomunikasi dengan pedagang-pedagang supaya tidak menjual rokok eceran mungkin gitu. Mungkin itu salah satu antisipasi yang kami sudah lakukan kepada beberapa sekolah, meskipun kami belum bersurat secara langsung gitu. Cuman kan kita tidak bisa menutup atau melarang mereka menjual rokok. Itu ya, Bang ya, sementara tanggapan kami. Iya, Bang. Saya sangat respon sekali, Bang. Abang ini luar biasa bagi saya. Sebagai kontrol sosial, sebagai warga masyarakat Kabupaten Tanggamus, saya akan sesegera mungkin mengupayakan, Bang. Kita akan membuatkan surat supaya larangan dan mengawasi secara langsung anak-anak didik kita di Kabupaten Tanggamus, baik itu SD, SMP, yang memang melakukan menghisap nikotin atau rokok tersebut. Dan memang kami juga sangat siap sekali, nanti akan kami sosialisasikan lewat perwakilan dari kecamatan, supaya dari kecamatan nanti teman-teman perwakilan kecamatan menyampaikan langsung ke pihak sekolah bahwasanya hal ini memang menjadi tanggapan serius. Saya apresiasi kok, Bang. Benar, saya apresiasi dengan ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Terus terima kasih atas saran dan ini memang jujur, secara pribadi saya memang tidak perokok. Kalau memang saya bercita di keluarga saya juga tidak perokok, karena
saya akan memberikan perhatian khusus untuk ini. Dan ini menjadi keresahan, dan dari banyak pihak juga saya sudah mendengarkan bahwasanya ada anak-anak sekolah dasar, SMP itu yang banyak merokok, dan ada juga yang ditegur, saya ngerokok sama bapak saya kok bareng. Nah itu yang coba kita carikan formula. Saya bukannya tadi apa-apa ya Bang, saya hanya menjelaskan kan kalau menutup rokok, penjual rokok nggak boleh, kita mematikan usaha orang namanya gitu ya Bang ya. Terima kasih atas koordinasinya, terima kasih atas masukannya. Saya akan segera pelajari regulasi itu. Kami akan buatkan surat langsung ke pihak sekolah sesegera mungkin Bang. Terima kasih banyak Bang ya. Yang seperti ini yang kami harapkan, jujur saya mengharapkan hal-hal seperti ini. Terima kasih Bang. Oke, selamat siang. Dari Kabupaten Tanggamus, Hadi Haryanto, Realita Lampung mengabarkan.